Pak Purbaya, Pak Zulhas bilang kalau misalkan dia nggak akan ngebiarin Bapak buat realokasi anggaran MBG, Pak. Kata dia kan itu kan program prioritas Presiden. Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Pak, soal MBG, Pak, sama Pak Dadan balikin 20 triliun, Pak, ke Presiden. Hari ini ya anggarannya dibalikin, Pak, karena nggak keserap kan, terus dia balikin. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu ya, Pak? Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat nih, sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23% kalau nggak salah penyerapannya kan. Nah, kita akan pastikan dia bisa menyerap yang baik sebesar 31 triliun sampai akhir tahun. Pak, revisi itu seperti apa sih, Pak? Revisi Undang-Undang P2SK itu seperti apa kan? Saya nggak tahu. Apa yang Anda mau tanyain? Soalnya DPR kan bisa mengevaluasi kinerja BI OJK seperti itu, Pak. Itu seperti apa deh? Dampaknya ke stabilitas keuangan, Pak? Itu kasih kita belum? Jadi resminya belum lagi kita baru dapat bocoran, kita lihat-lihat ini sama Anda sama. Saya belum dapat yang resminya seperti apa. Kalau sudah dapat ada yang resminya baru kita bahas internal, kita tentukan posisi kita seperti apa. Kalau gosip kan susah juga kan, dapatnya gosip juga kan ya. Pak Purbaya. Tapi yang jelas gini, semangatnya harus independensi bangsa, bukan independensi ya. Nanti gue di mana BI lagi. Regulator yang bebas melakukan kebijakan sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, itu yang harus dijaga. Pak Purbaya, Pak Zulhas bilang kalau misalkan dia nggak akan ngebiarin Bapak buat realokasi anggaran MBG, Pak. Kata dia kan itu kan program prioritas Presiden. Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja. Kan saya bayar bunga, gitu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Siapa yang ini ada MC-nya nggak? Nggak ada MC ya? Kira? Oh, kita lihat ya. Ada slide yang mesti kita jawab. Sebenarnya udah banyak nih masuk. Saya jawab yang gampang-gampang aja. Nanti yang susah Pak Wamen dan Pak Dirjen yang jawab. Yang pertama ada siapa nih? Untuk saya pertanyaannya katanya, bagaimana realisasi strategi pembangunan BPN Badan Penerimaan Negara ya untuk mencapai penerimaan negara 23% PDB X ratio itu ya dalam RKAP 2025, apakah dibangun atau tetap mengendalikan ya. Jadi untuk sementara kayaknya nggak akan dibangun, pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan mengelola sendiri, membawahi sendiri lah. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai, saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak. Harusnya ke depan akan membaik terus tax ratio-nya. Mungkin nggak 23% siapa yang punya, tapi akan naik pelan-pelan ke depan. Saya harapkan sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor real, rasionya akan naik otomatis tuh 0,5% tuh. Itu ada tambahan income sebesar 110 triliun lebih. Mudah-mudahan terjadi. Pertanyaan dari Adina Berita 1. Kemudian dari Alif Elsinta terkait penempatan dana pemerintah ke BPD, realisasinya kapan dan apakah sudah ada perhitungannya? Realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri. Gimana Pak Prima, udah ada hubungan belum dengan mereka?
Izin Pak Menteri, jadi kita masih melakukan assessment terhadap 2 BPD tersebut dan setelah itu nanti setelah kami laporkan ke Bapak, mungkin nanti bisa dilaksanakan Pak. Makasih Pak. Jadi kita lihat berapa sanggup mereka menyalurkan. Karena yang di Himbara juga belum semuanya terserap. Pertanyaan berikutnya untuk saya, ada anggapan pembubaran Satgas BLBI jadi langkah lunak pemerintah terhadap para obligor yang juga dinilai mencederai moral hazard ekonomi masa lalu. Dari Ibnu Bloomberg Technos. Ibnu yang mana? Oh, di sana kali ya. Yang mana Ibnu? Distorsi saja tapi nggak ada hasilnya. Baik saya diam, saya beresin nanti itu. Setelah meeting dengan antara, bagaimana skema pendanaan untuk koperasi merah putih? Benarkah jaminan dari dana desa 20% dari platform kredit? Kapan PMK-nya diterbitkan? Saya pikir yang mengumumkan ini nanti Menteri Koperasi aja ya, bukan kita. Mungkin dari saya cuma segitu aja, pertanyaan untuk saya cuma 4. Yang lain mungkin jawab. Di Direktorat Strategi, Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal, lu ya berarti ya? Siapa Pak? Ya, lalu jawab. Makasih Pak Menteri. Oh ada satu. Bapak mau ngomongin dulu? Ada pertanyaan katanya, PPN DTP 100% untuk rumah yang diperpanjang sampai kapan? Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, bahkan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Tentunya akan berdampak ekonomi juga. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Sedikit memberikan juga tambahan konteks, itu nanti akan kita buatkan PMK untuk PPN DTP 100%-nya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa ini diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027. Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat. Di samping itu tentunya ini juga on top of perumahan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Tahun 2025 ini target untuk masyarakat berpendapatan rendah, subsidi rumah itu adalah untuk 350.000 unit. Itu tetap jalan. Lalu juga ada renovasi rumah namanya BSPS, itu untuk sekitar 40.000 unit. Itu tetap jalan tahun ini. Lalu juga tadi ditambahkan oleh Pak Menteri untuk 40.000 rumah PPN DTP 100%. Jadi semua pihak mendapatkan dukungan dari APBN, baik yang rendah, menengah maupun pendapatan agak tinggi. Nah, untuk tahun 2026 juga sudah pernah diumumkan bahwa program-program ini akan berlanjut. Pertama tadi BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit. Lalu yang FLPP rumah bersubsidi itu juga sekitar 350.000 unit. Sehingga tahun depan itu akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN. Lalu ada beberapa pertanyaan yang lain. Pertama adalah mungkin tadi ada pertanyaan tentang di bottlenecking. Ini timnya sedang kita siapkan perpresnya. Sehingga nanti terutama di Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi dan juga Pak Menteri Keuangan dan juga nanti bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan. Nah, ini diharapkan nanti akan banyak di bottlenecking di sana, deregulasi. Selain yang kemarin sudah diumumkan ada perbaikan di PP 28 terkait dengan kemudahan berusaha, terutama terkait dengan perizinan yang sering kita sebut dengan fiktif positif. Diharapkan ada SLA yang jelas bagi birokrat dalam memberikan timeline, memberikan perizinan bagi pelaku usaha sehingga memberikan kepastian yang lebih baik. Lalu juga sudah diterbitkan Permenprint Permenprint 35 tahun 2025 ini terkait dengan sertifikasi untuk peningkatan TKDN. Ini juga memberikan kemudahan dan kepastian.
Sudah ada juga Permendak 16 tahun 2025, relaksasi impor bahan baku industri, dan juga yang di awal tahun diberikan deregulasi yang cukup kuat di sektor pertanian, khususnya pupuk, dipangkas sekitar 145 regulasi untuk pupuk, sehingga memang terlihat dampaknya nyata. Waktu itu 1 Januari 2025, pupuk langsung sudah bisa dibeli oleh masyarakat dan langsung bisa digunakan. Ini membuat pertumbuhan gabah ini juga produksinya meningkat cukup signifikan, sehingga sektor pertanian kita juga akan terdorong kuat sesuai dengan prioritas dari Bapak Presiden juga. Nah, untuk ke depan dengan arahan Pak Menteri terutama kita akan perbanyak pertemuan langsung dengan pelaku usaha bersama-sama, dan kita connect langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dan concern dari pelaku usaha terkait dengan regulasi-regulasi yang masih membebani atau yang menyulitkan. Kalau di Kementerian Keuangan tentunya ini banyak terkait dengan perpajakan, baik DJP maupun DJBC yang nanti akan kita connect dengan lebih banyak. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.